Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmatnya, masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat juga kesempatan untuk tetap semangat bisa hadir dalam thalabul ilmi ini. Qadarullah Ustadz, banyak yang berhalangan pada pagi hari ini, yang mempunyai urusan semoga dimudahkan sudah urusannya. Amin. Pada yang sakit semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan tidak meninggalkan bekas. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Untuk keberkahan kajian pada pagi hari ini, kita mulai dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Ustadz yang ngake. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di Jumat kali ini kita bisa meneruskan kembali kajian nahwu dengan i'rabnya, dan kita masih masuk di kajian tamyiz ya. Karena agak panjang tamyiz itu karena ada hubungan dengan mumayyaz ya. Tamyiz itu menjelaskan yang mubham. Nah, sedangkan mumayyaz itu yang sebelumnya. Di halaman kitab yang dulu 142. Mudah-mudahan tamat ya. Di sini ada pembagian mumayyaz, ada dua. Satu itu. Kedua nanti di halaman berikutnya itu hukum aturan bilangan adat. Karena di antara pembagian itu ada yang disebut bilangan. Makanya mudah-mudahan tamat, kalaupun tidak ya, kita bisa teruskan di pertemuan berikut dan kita coba untuk mempraktekkan ini nanti di kajian i'rab Al-Qur'an. Kalau menemukan seperti ini ya. Baik, kita murojaah sedikit ya yang kemarin. Contohnya ada kata ishtaraitu ya. Ishtaraitu 20 kitaban. Nah, di sini dulu ya. Nanti ummahat akhwat fahami dulu yang ini. Ishtaraitu, saya membeli. Ishtaraitu, saya membeli 20. Nah, lihat di sini ada kata 20. 20. Kan ishtara itu fi'il ya. Fi'il dan fa'il gabung. Nah, 20 yang ini berarti tamyiz. Maf'ul bi. Maf'ul bi. Oh ya, maf'ul bi. Ishtara itu fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Fa'ilnya yang ini ya. Membutuhkan. Nah, gitu ya. saya membeli 20. Berarti ini pasti maf'ul bih. Ya. Karena kita belum tahu apa yang dimaksud dengan 20 di sini, maka ada kata berikutnya yang itu menjelaskan yang mubham.
disebut mubham. Mubham begini ya. Mubham. Mubham tidak jelas. Mubham tidak jelas. Apa gitu. Siapa? Ishrina 20. Kemudian ada kata kitaban. Nah, kalau ada kata kitaban dia isim ya, kemudian mansub dan menjelaskan yang ini yang masih mubham. Ini masih mubham ya, masih belum jelas. 20 apa gitu. Nah, maka dipastikan kalau ada isim kemudian mansub dan menjelaskan ini ya, menjelaskan maf'ul bih kalau di sini, maka dipastikan kitaban jabatan i'rabnya sebagai tamyiz. Nah, jadi ini sebagai tamyiz. Pembeda tamyiz itu ya. Tamyiz. Kalau tamyiz pasti mansub. Kalau tamyiz HTM hal tamyiz. Nah, tamyiz ya. Kalau tamyiz berarti kan maf'ul yang 5, HTM dan sebagainya itu kan isim. Kan teorinya isim. Jadi nanti ummahat akhwat fahami yang marfu'atul asma, mansubatul asma atau majruratul asma itu semuanya isim. Maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak itu semuanya isim ya. Isim termasuk hal kemarin isim, termasuk sekarang tamyiz dia isim. Isim berarti ini tamyiz. Nah, yang ini yang di pelajaran yang kemarin memang agak berat ya yang kemarin itu, karena yang baru belajar mungkin baru paham tentang bab yang begini. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ada masalah tuh. Saya membeli 20 buku, udah tidak ada masalah. Tapi permasalahannya buku 20 dan juga buku itu dalam bahasa Arab memang harus seperti ini. Ishrina kitaban, ishrina kitaban. Nah, tamyiz sudah dibahas yang ini. Tapi yang kita bahas hari ini adalah mumayyaz. Yang ini nih. Mumayyaz. Nah, mumayyaz yang ini. Ini mumayyaz namanya. Jadi yang mubham ini namanya itu mumayyaz. Nah, mumayyaz itu ada 4 bagian. Makanya tadi dijelaskan, apakah mudah-mudahan bisa ya 1 jam ke depan. Mumayyaz namanya. Mumayyazun. Kalau pakai al mumayyazu. Apa itu mumayyaz? Ya pokoknya yang begini itu. Ya, modal yang begini. Saya membeli 1 gram emas. Nah, berarti gram itu mumayyaz. Saya berjalan 2 kilo. Nah, 2 kilo berarti mumayyaz. Kilometer ya. Nah, itu mumayyaz. Nah, ini pahami mumayyaz yang ini. Jadi hari ini kita akan bahas yang mumayyaznya. Kita akan bahas mumayyaz. Karena ingat, antara mumayyaz dan tamyiz itu pasti satu kesatuan yang utuh. Tidak mungkin dipisah ya. Tapi yang dibahas memang bab mumayyaz, tamyiz. Yang dibahas ininya maksudnya. Dibahas i'rab. Kitaban tamyizun kan itu. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Kalau ini tidak disebut mumayyazun, tidak ya? Cukup ini saja. Maf'ul bih atau fa'il. Misalnya kalau fa'il ganti saja ini ya dengan fi'il ja'a misalnya. Ja'a ishruna, kan bisa jadi fa'il ya. Jadi mumayyaz itu bebas, mau jadi maf'ul bih, mau jadi fa'il nanti. Tapi jangan kitaban. Kalau ja'a berarti taliban misalnya. Bisa berarti ya. Ja'a ishruna taliban, itu bisa. Baik, sampai di sini dulu ya sebelum ke mumayyaz. Kita bacakan mumayyaz ada 4 bagian. Mangga ada yang mau didiskusikan?
hasil perenungan di rumah. Entah direnungi, entah gimana ya. Memang lumayan ya bahasa Arab tuh, Masya Allah. Iya. Karena ana rasakan ya, dulu ya belajar itu memang luar biasa berat gitu. Belajar awal. Iya. Tapi kalau sudah mulai mafhum, paham, kita kajian di online atau di YouTube dimanapun, kita akan connect ya. Kalau baca turas, baca kitab. Makanya perjalanan ini harus dilalui dulu. Kalau sudah tamat gitu ya, kalau sudah tamat, yaitu nanti praktek. Kalau sudah praktek, insya Allah ya kita akan lebih mudah karena ilmu-ilmu yang sudah dipelajari terbongkar lagi. Karena kalau yang begini yang lalui dulu. Kalau mereka mengatakan 4 langkah katanya memahami bahasa Arab. 1, fahami yang marfu, kedua yang mansub, ketiga yang majrur, keempat yang majzum. Hanya 4. Itu hanya 4 saja. Hanya apa itu? Hanya Isinya banyak. langkah, mungkin langkah buta itu. Tapi isinya yang banyak. Nah, karena isim itu sebetulnya memang kalau ilmu i'rab kan akhiran-akhiran, Iya. perubahan akhiran. Jadi dalam bahasa Arab itu nanti ummahat akhwat perhatikan akhiran-akhiran yang begini. Ini kan? Iya. Perhatikan yang ini tidak akan lepas dari itu. Marfu, mansub, majrur dan majzum, 4 langkah gitu. 4 langkah. Kalau ana lebih mudah lagi ya, 2 langkah cukup. Langkah pertama umdah, langkah kedua fadlah cukup. Umdah dan fadlah. Baik, lihat di sini pembagian mumayyaz ya, mumayyaz pakai zai ya. Mumayyaz. Pak Ustadz maaf. Oh, silakan. Tadi kan mumayyaz bisa dalam bentuk fa'il. Bisa. Ya. Kalau tadi contohnya kan ja'a aisyrina. Isyruna. Oh ya, ja'a aisyruna. Berarti ja'anya kan fi'il. Betul? Fa'ilnya bukannya hu. Itu isruna. Oh. Isyruna. Ja'a kan fi'il. Mustatir kan ja'a fi'il. Boleh nanti mustatir, tapi di sini kan ada yang marfu nih. Oh, Isyruna. Kan ini marfu. Kalau ini mansub. Ja'a fi'il kan teorinya begitu ya? Fi'il. Fa'ilnya mana? Nah, tadi masuknya mustatir di dalamnya. Iya. Tapi permasalahan setelah fi'il ada yang marfu. Kalau setelah fi'il ada yang marfu, jangan ragu ya. Jangan ragu, pastikan dia fa'il. Ini nih cirinya yang ini saja ya. Nah, yang ini. Biasanya kan yang marfu domah Ustaz. Iya. Oh iya. Terus maksud saya berarti angka itu Bisa jadi fa'il. fa'il ya? Betul. Maksudnya angka kan Telah datang 20. Nah, berarti kan fa'ilnya. Kan pertanyaan fa'il apa kemarin? Kita ingin tahu maf'ul bih. Iya. Kita ingin tahu maf'ul bih, tinggal ditanya madza. Iya. Kalau ingin tahu fa'il, tanyanya apa? Man. Sekarang kita tanya dulu, man, siapakah? Siapakah yang datang? Siapa yang datang? 20. Nah, berarti dia sebagai pasti fa'il. 20. Hanya 20 masih mubham. Jadi yang ini teh mubham. Mubham itu belum jelas. Naon gitu 20 teh. Maka pentingnya ada tamyiz. Isyruna misal mahasiswa ya. Toliban. Berarti toliban dia pasti sebagai tamyiz. Tamyiz teh begitu, menjelaskan yang mubham. Ini sudah lengkap, ini umdah ini kan ya. Fi'il fa'il sudah umdah. Tamyiz itu dia fadlah, berarti ingat fadlah kalimat tambahan saja. Karena yang umdah itu cukup renungi mubtada dan khobar, kedua fi'il dan fa'il, atau yang naibul fa'il masuk umdah.
Nah, berarti nanti di sini toliban sebagai tamyiz. Jangan fa'il. Fa'ilnya cukup ishruna. Nah, ini kemudian ini tamyiz. Mana mumayyaz tuh? Pertanyaannya kan begitu. Mana mumayyaznya? Ishruna atau ja'a? Nah, ini sebagai mumayyaz. Mayyazun. Ini tamyiznya. Itu yang dimaksud dengan mumayyaz bisa jadi fa'il, mumayyaz juga bisa jadi maf'ul bih. Kalau di mubtada khobar agak sulit ya. Ya, sulit. Cukup jumlah fi'liyah yang ini. Karena biasanya begitu. Baik, kita masuk ke pembagian mumayyaz. Silahkan dibaca dulu ya. Seorang satu saja, cukup. Kita sedikit-sedikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian mumayyaz. Mumayyaz terbagi kepada dua. Satu malfuzun. Yang Diberi stabilo, malfuzun stabilo. Kedua dulu langsung, Bu, dibaca dulu yang duanya. Ya. Yang pertama malfuzun, yaitu yang diucapkan atau tersurat. Iya. Yang kedua malhuzun, yang tersirat. Nah, tidak disebutkan mumayyaznya. Berarti ada dua, malfuz tersurat Malfuz dan malhuz. Malhuz tersirat. Nah, paham yang bahasa ini? Malfuz ingat saja lafaz. Ingat saja itu. Lafaz yang malfuz. Ya, itu betul. Mumayyaz itu kalau ada bahasa malfuz, lafzun malfuz dengan malhuz. Ingat saja kalau ada kata malfuz, ingatnya lafzun, lafzun, lafaz. Maksud lafaz itu terlafazkan. Kalau ada tersurat gitu, tertulis di situ gitu. Tertulis. Makanya bahasa tersurat, bahasa beliau tersurat. Sedangkan malhud tersirat. Nah, paham maksudnya? Tersurat itu tertulis ya, tertulis kelihatan gitu. Kalau tersirat ya dibalik itu gitu. Kalau ini tekstual, ini kontekstual gitu. Biar paham nanti kita perhatikan malfuz dulu ya, yang malfuz dulu biar fokus. Kembali ke malfuz, Bu Yani silahkan. Ya. Yang pertama malfuzun, yang diucapkan atau tersurat, diantaranya asmaul kaili, isim-isim yang menunjukkan bentuk takaran atau sukatan, seperti ishtaraitu litron ruzzan, aku membeli 1 liter beras. Baik, yang pertama yang disebut malfuz, lafaz itu asmaul kail. Kail itu takar. Sukat. Jadi yang malfuz ini ada 4 berarti ya. Yang pertama asmaul kaili. Kail di surah apa? Yang ingat takaran al-mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum. Nah, ada kata kail. Berarti kail itu apa? Takaran ya. Takaran. Ditakar, bukan ditimbang. Atau sukatan, sukat. Intinya ditakar. Berarti kalau bahasa kita ditakar apa? Timbang. Bukan liter misalnya. Di liter.
Tadi apa? Ishtaro itu apa? Ishtaro litron, Nah, Ruzan. ishtaro itu litron. liter. Liter berarti contohnya litrun. Kalau belum ada apa-apa ya, litrun, liter. Bahasa Indonesia liter. Ishtaro itu aku membeli apa? Litron. Berarti satu liter. Itu masih mubham. Masih mubham. Ishtaro itu kita tuliskan di sini. Ishtaro itu litron. Nah, litron. Nah, ini namanya asmaul kail. Takaran liter. Nah, ini ya. Ini berarti sebagai maf'ul bih. Tetap maf'ul bih. Ishtaro itu fi'il fa'il, litron maf'ul bih. Nah, maf'ul bih. Nah, namanya asmaul kail. Disukat, ditakar ya, bukan ditimbang, bukan, tapi di ini. Terus tambahannya ada kata ruzan. Nah, ini pasti sebagai apa? Tamyiz. Kenapa disebut tamyiz? Memperjelas. Jawaban yang tadi menjelaskan yang mubham. Menjelaskan yang mubham, bahasanya mubham, belum jelas. Jadi kalau dia menjelaskan yang mubham, liter apa gitu kan? Liter ruzan beras. Ishtaro itu litron ruzan. Aku membeli 1 liter ruzan. Tamyiz berarti dia, tamyizun. Mumayyaznya yang ini. Ini namanya mumayyaz. Nah, pembagian mumayyaz itu kan, pembagian mumayyaz yang malfud, yang pertama asmaul kail. Asmaul kail ini mumayyaznya. Ishtaro itu litron. Pakai hadza boleh? Tidak ya. Litron saja. Hadza boleh. Ini hadza litrun. Ini 1 liter apa? Ruzan. Boleh ya. Nah, ini mumayyaz ya, mumayyaznya dalam nama asmaul kail. Paling dalam bahasa Arab ya. Apa ya? Liter itu berarti bahasa Arab. Oh iya, zakatul fitri bahasanya apa? Bukan liter kan? Asli hadisnya so'un. Kalau nanti so'en, 1 so', 1 apa? Satu wadah, 1 apa? 1 pengambilan dengan tangan besar. Kalau ada bahasa kita kan sekitar 2,5 kilo. Kalau di kita 2,5 kilo. Zakat fitri kan 1 so'an min tamrin, 1 kurma gitu. Tapi kan ini itu masuk ke asmaul kail. Apalagi ya, itu bahasa ininya. Kalau ini litron, liter. Itu yang pertama. Ishtaro itu litron ruzan. I'rabkan Bu yang litron. Litron maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Baik. Ruzan tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Baik. Di sini ada kata litron. Contohnya itu ya, liter, beri garisnya litronnya ya. Itu asmaul kailnya. Nama takaran. Pasti itu banyak. Kalau dalam bahasa kita kan liter, apalagi ya dalam bahasa Indonesia. Black, 1 black gitu ya di bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab so'an, yang dia karena ditakar ya. Ditakar dari kala, menakar. Itu yang pertama. Yang kedua, ganti. B. Asmaul wazni. Isim-isim yang menunjukkan bentuk timbangan. Seperti ishtaro itu kilu ghoroman lahman.
Aku membeli 1 kilogram daging. Mana mumayaznya dulu? Mumayaznya mana? Mumayaznya kilo goroman. Nah, itu beri garis. Ini mumayaznya kilo goroman. Atau goroman atau jaroman yang kemarinnya. Bila bisa goroman, bisa jaroman. Kalau jaroman gram. Itu namanya asmaul wazni. Bedakan ya antara kail dengan wazan. Bedakan ya. Ini di mana ya nulisnya? Satu ini. Yang kedua di sini nih. Yang kedua asmaul wazni. Nah, ini dua kata yang senantiasa akan ada ya. Sok saja yang tadi dibacakan surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastaufun. Terus wa idza wazanuhum idza kalu 'alan nasi yastaufun. Wa idza kaluhum awazanuhum, itu kan dua. Apabila mereka menakar atau wazanu timbangan ini menimbang. Makanya beda ya. Yang pertama ditimbang, yang pertama ditakar. Dan itu dipisahkan dalam bahasa Arab. Kalau yang ditakar namanya kail, kalau yang ditimbang namanya wazan. Timbangan wazan, nama-nama timbangan. Tadi disebutkan kilogram. Kalau dalam bahasa di pasar yang ditakar dengan yang ditimbang kan beda ya. Ditimbang pakai timbangan, yang ditakar ditakar, tapi di kita mah digabung gitu. Dalam kenyataan digabung. Makanya kalau zakatul fitri kan ke sini. Ini zakat fitri, berarti ke sini ditakar bagusnya. Makanya ada mud, ada wadahnya ya, ada mud. Nah itu berapa sok gitu dalam mud itu. Jadi satu sok berapa mud. Nah itu sudah pasti. Bahkan mudnya juga bersanad sekarang ya. Itu idealnya ya. Kalau idealnya ini ditakar. Karena ingat, benda yang ditakar belum tentu sama dengan ditimbang. Misal kurma ditakar, segini misal satu sok, belum tentu ketika ditimbang ya. Kurma A timbang, kurma B timbang, kurma C timbang, itu pasti berbeda gitu, karena beratnya beda-beda. Tapi kalau sok itu sama semuanya. Makanya zakatul fitri ke sini arahnya ya, arahnya ke sini. Dengan kita satu sok, kalau di bahasa kita kan 2,5 kilogram. 2,5 kilogram masuk ke sini. Tapi kalau mau liter kan satu sok itu 1/4 liter satu sok. Kembali ke yang tadi, ada kail takaran, ada wazan timbangan, dan itu masuk ke sini mumayyaz yang malfud, terlihat tuh, terlafazkan litron, groman. Ishtaro itu goroman, zahaban, misal emas. Saya membeli 1 gram emas. Kalau 2 gram tinggal zahabaini zahaban. Aku membeli 2 gram emas. Nah itu masuknya gram itu ke sini ya. Masuknya ke wazan dari timbang. Gram itu wazan. Kalau liter itu kail. Nah paling nanti ummahat akhwat hafalkan 2 istilah yang ini ya. 1 kail takaran, kedua wazan gitu. Timbangan. Itu nama-namanya. Di'rabkan silahkan Bu. Itu yang digaris kilo goroman dan lahman. Kilo goroman maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Lahman
tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya, ishtaraitu kilograman lahman. Lahm itu daging. Lahman sebagai tamyiz ya. Nah, inilah cara khas ya. Khas tamyiz itu harus ada yang mumayyaz. Sesuatu yang belum jelas. Yang belum jelas dulu, nanti ada tamyiz. Kalau tidak ada yang belum jelas, tidak mungkin muncul tamyiz. Dan tamyiznya menjelaskan yang mubham. Itu tamyiz, ciri khasnya ya. Dan ternyata bisa nama takaran, bisa nama timbangan gitu. Timbangan nanti perhatikan saja, oh ini gram, oh ini kilogram, ini apalagi so dan sebagainya. Mud sama juga. Wasak sama ya, wasak itu dalam bab pertanian. Bab pertanian banyaknya seperti itu. Baik, itu yang kedua. Ketiga, silahkan. Yang ketiga, asmaul masahah. Isim-isim yang menunjukkan bentuk ukuran. Seperti ishtaroitu mitron kumashan. Aku membeli satu meter kain. Iya, bukan saw ya. Satu, betul. Ishtara. Yang ketiga asmaul masahah, ukuran, jarak gitu ya. Kalau dalam perjalanan masahah namanya. Ukuran atau jarak ya. Ini ukuran meter. Kalau tadi gram. Kalau gram berarti wazan, timbangan. Kalau meter masahah. Jadi istilah ini dihafalkan 3 istilah ini ya, 4 semuanya. Kail, takaran, wazan, timbangan, masahah, ukuran. Ishtaro itu, nah ini lebih mudah ya, lebih mudah dengan contoh semuanya ishtaro itu biar paham. Aku beli mitron 1 meter. Nah kalau meter berarti masahah. Kalau goroman wazan. Kalau litron kail. Nah, itu paling istilah ini saja ya. Kail, wazan itu 1 paket. Kail, wazan. Kail, takaran. Wazan, timbangan. Kalau masah ukuran, diukur. Oh, 1 meter gitu. 1 meter. Ishtaro itu mitron. Saya memberi 1 meter kumashan, kain. Membeli satu meter, tapi semuanya tetap ke malfuz gitu ya. Istilah yang itu muncul. Tetap masuknya ke situ. Jadi tidak harus bingung yang begini, yang penting nama takaran, nama timbangan, yang ketiga nama ukuran, asmaul masahati. Asmaul masahati. Yang ini yang ketiga. Yang ketiga itu adalah ukuran. Ukuran atau jarak ya. Kalau dalam jarak tempuh 2 kilometer. Ukuran ya, ukuran. Contohnya tadi apa? Mitron. Meter. Kalau dalam bahasa Arab cukup bahasa meter. Kalau bahasa kita kan lebih rumit ya. Dari mulai sentimeter, apalagi desimeter, meter dan sebagainya. Nah, ini namanya masahah ya, ukuran masahah itu. Ishtara itu mitron kumashan. Aku membeli 1 meter. Nah, pertanyaan apa yang dimaksud dengan 1 meter? Oh, ternyata kumashan. Maka kumashan sebagai apa? Tamyiz. Kalau mitron tetap sebagai maf'ulun bih. Silakan di i'rab. Mitron, maf'ulun bih, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Kumashan, tamyizun, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Alhamdulillah. Itu ya. Ada pertanyaan 3, semuanya 4. Yang paling ramai justru yang di nomor 4. Karena 4 itu ada adad. Silakan ganti.
baca ini. Yang keempat ya. Yang keempat, asmaul adadi. Isim-isim yang menunjukkan bentuk bilangan seperti ishtaraitu ishrina kitaban. Aku membeli 20 kitab. Mana mumayyaznya? Ishrina. Isyrina. Kemudian tamyiznya? Kitaban. Nah, lihat isyrina yang tadi. Isyrina itu berarti adad. Adad itu bilangan. Contohnya tadi isyrina. Ishtaro itu isyrina. Isyrina. Nah, ini berarti bilangan, adad namanya. Nanti ummahat akhwat tinggal nanti hafalkan nama-nama yang barusan. 1 kail, 2 wazan, 3 masaha. Nah, simpan di akhir ini adad, bilangan gitu. Bisa takaran, kail, bisa timbangan, wazan, bisa ukuran, masahah, bisa adad, bilangan gitu. Nah, yang ramai memang di bilangan. Karena memang dari yang lain-lainnya kan kalau takaran, timbangan, ukuran itu dalam bahasa Arab dengan bahasa kita itu sedikit ya, sedikit. Ya sebenarnya takaran yang kita bayangkan letter. Selain itu apa? Bahasa Indonesia 1 black paling kita. Kalau dalam bahasa Arab itu kan tidak terlalu banyak ya. Yang kedua ini wazan, timbangan. Ya timbangan contoh tadi apa? Timbangan itu kilo, kilogram, gram. Contohnya gram, kilogram. Nah, itu saja. Dalam bahasa Arab apa? Selain gram kan sedikit. Nah, sekarang masahah ukuran. Ya kita paling meter dengan turunannya ya. Meter, sentimeter, ke atasnya juga sama, kilometer, dan sebagainya. Justru yang paling banyak adalah ini. Nah, ini yang dimaksud akan panjang di sini, adad. Ummahat akhwat harus hafal bilangan 1, 2, 3, 10, terus 11 dan tak terhingga gitu. Karena lebih banyak yang ini. Harus lebih banyak, makanya nanti kita akan pelajari yang ini karena ada hukum adad. Nanti ada hukum adad gitu ya. Hukum bilangan, ada adad, ada yang dibilang. Isyrina, lihat isyrina kitaban. Ini kan adad ini kan ya. Adad. Nah, adad itu bilangan. Saya membeli 20, itu bilangannya. Yang dibilangnya ma'dud. Nah ini yang dibilang itu ini namanya ma'dud. Berarti nanti kita akan lebih memperpanjang yang nomor 4. Kalau nomor 1, 2, 3 cukup paham. Oh ini kail. Oh ini wazan. Oh ini masahah. Itu saja. Tapi yang akan ramai itu di adad. Ini kan isyrina contohnya ada ini adad. Al-adadu. Kalau tanpa al, adadun. Pasangan ada tuh ma'dud nantinya. Ini namanya ma'dud yang dibilang. Yang dibilang. Nah, ini akan kita agak lama di sini ya. Coba we ngapalkeun ieu tuh. Wahidun, isnani, salasatun. Wah, itu teh. Dulu waktu kecil kan begitu dinazomkan ya. Wahidun, dulu guru-guru kita. Sekarang pun sama. Ya hafal yang begini. Kita tidak akan hafal asmaul adad kalau tidak hafal yang ini. Kalau yang lain itu hanya sedikit, yang lain mah ya kail, wazan dan masaha. Jadi perbanyak yang ini. Nanti ada hukum adad, ada hukum ma'dud. Saya berikan contoh. Yang sering kajian tauhid. Ada kajian apa? Yang angka-angka. Nah, apa? Usulu salasah. Apalagi?
Usulus salasa. Arba'in. Nah, itu masih itu. Usulus salasa. Qawaidul arba. Nah, contohnya dua ini tuh. Kan yang ini apa? Pakai tak marbutoh ya. Kalau yang ini tidak. Salasa muzakkar muannas. Muannas. Arba muzakkar muannas. Muzakkar. Kan ini beda. Ada ilmunya. Usulus salasat. Usulus salasa qawaidul arba. Tidak boleh dibalik. Usulus salas qawaidul arba'ah, itu salah. Yang benar justru yang ini. Nah, ini di sini nantinya. Jadi nanti ada hukum nantinya. Ada hukum. Hukum adat bagaimana, hukum makdud bagaimana. Nah, sebelum mempelajari hukum adat dan makdud, ummahat akhwat ini mesti hafal. Mesti hafal dulu gitu. Nanti disebut angka 7 berapa, dihitung ya. Nah, jangan 7 sab'ah kan itu, atau sab'atun. Karena ada berlaku ini ya. Dalam adat berlaku muzakkar dan berlaku muannats. Itu dalam kajian nanti ya, kita pahami dulu yang ada yang ini yang secara ini. Ini insyaallah di Jumat depan adat dan makdud, adat bilangan, makdud yang dibilang. Adat itu artinya bilangan. Adat artinya bilangan. Bilangan sudah dihitung ya, dibilang. Yang kedua makdud di adat bilangan, makdud yang dibilang, yang dihitung atau dihitung. Yang dihitungnya apa? Adat makdud. Nah, ini harus paham. Wah, dari nomor 1 ya sampai 20. Yang lainnya nanti ke bawahnya itu ada rumus yang harus dihafalkan. Itu cukup 1 sampai 20 sampai isrin. Wahidun ini kan? Ya. Isnani, salasatun, arba'atun sampai 20 isyruna. Kalau awal rafakan dulu ya. Wahidun, tidak wahidan. Itu semuanya adat. Nah, insya Allah dimungkinkan nanti khusus asmaul adat, khusus tentang bilangan. Tentang bilangan itu nanti akan ada rumusnya. Kalau sudah paham rumus, itu insya Allah mudah. Karena adat dan madud ada rumusnya. Jimami rumusnya itu. Jimami itu belum ya. Ada pertanyaan? Jadi Pak Ustadz, al-ma'dud itu sama dengan tamyiz juga, tapi untuk adat gitu ya? Nah, berarti tamyiz di sini kan bisa kan kalau menyebut mumayyaz pasti hubungan dengan tamyiz. Ini bagian dari tamyiz. Tetap ini bagian dari tamyiz. Hanya yang tadi yang menjelaskan itu bukan bab ininya. Bukan tamyiznya, bukan, tapi ininya yang ditamyizkannya. Ini 20, oh berarti kelompok adat. Oh ini gram. Gram apa? Wazan. Oh ini liter. Kain. Ini meter. Masahan. Nah, itu istilah ini saja yang 3 awal mah. Dan itu bagian tidak terpisahkan antara tamyiz dengan mumayyaz. Maka ini ada pembahasan yang tadi dibagi 4 itu. Yang malfuz, yang dilafazkan. Yang dilafazkan. Maksud dilafaz itu ada tuh. Ini ada tuh. Kelihatan ya. Isyrina, kemudian litron, kilograman, terakhir isyrina yang ini. Itu namanya malfuz. Malfuz dilafazkan. Kelihatan, tersurat, tertulis, ada tertulis ya. Beda dengan yang tersirat, yang malhuz. Tapi masuk ke tamyiz juga. Yang banyak justru dalam Quran yang begini ya, asmaul adad, yang kemarin
contohkan itu adad namanya. Silakan teruskan, minta waktu sedikit lagi. Mananya? Keterangan. Keterangan. Baca saja inilah. Iya. Keterangan. Dalam contoh di atas, ishtaraitu litron ruzan, lafadz litron adalah mumayyaz yang memerlukan penjelasan. 1 liter apa? Apakah beras, kacang, atau apa? Maka lafadz ruzan adalah tamyiz yang menjelaskan maksud 1 liter itu. Jelas. Mumayyaz malfuz adalah mumayyaz yang ditegaskan lafadz mumayyaznya, yaitu isim-isim yang berhubungan dengan 1 sukatan, Sukatan bahasa Arabnya tadi apa? kail. Kail. Terus, Tulis pinggirnya kail. Kail. Teruskan. Seperti 1 liter, 1 kulak, 1 tumpukan atau yang lainnya. Kulak. Apa kulak ya? Sakulak mah sakubik. Oh, kubik. Kulak. Iya. Terus nomor 2. Sulit dah bahasa Arabnya apa kulak ya. Iya. Terus 2 timbangan. namanya apa timbangan? Timbangan Nah, tulis wazan gitu. wazn. Seperti 1 kilogram, 1 kuintal, 1 ton dan Nah, seterusnya. itu silakan yang mahir matematika ya. Sakintal Ya. berapa kilo, 1 ton berapa. Teruskan. 3 ukuran, yaitu masahah. Masahah, betul. Tulis masahah. Seperti 1 sentimeter, 1 meter, 1 hektar dan yang Ini lainnya. masahah ya. Masahah. Sama dengan perjalanan kita ya. Padalarang ke Bandung 20 km, nah berarti ke masahah. Masahah. Ukuran atau jarak. Terus? Ya. 4 bilangan, yaitu adad. Seperti belasan, puluhan, tetapi tidak semua bilangan membutuhkan tamyiz. Iya, betul. Dalam hal ini ada aturan khusus tentang bilangan. Nah, tentang adad ada aturan khusus. Itu nanti. Baik, terakhir malhuz, ganti. 2 malhuz yang tersirat, tidak disebutkan mumayyaznya secara tegas. Baik, yang tadi mah kan tegas, ada tuh lafadznya. Kalau malhuz itu tidak tegas. Terus? Namun kalimat itu membutuhkan tamyiz. Nah, walaupun tidak tegas tapi butuh tamyiz. Terus? Karena jika tidak ada tamyiz, kalimat tersebut tidak akan bisa dipahami maksudnya. Kalau tidak ada tamyiz kita bingung gitu ya. Nah, silakan seorang satu. Contoh, ana aksaru minka malan. Aku lebih banyak darimu hartanya. Baik, mana tamyiznya? Tamyiznya malan. Nah, garisan malan sebagai tamyiz. Yang ini beda dengan yang tadi. Malfuz itu terlafazkan kelihatan. Kalau yang ini tidak. Hartanya. Mumayyaznya ya. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan bagaimana? Memang tidak kelihatan. Lihat, ana aksaru minka. Sampai situ dulu ya. Ya. Aku lebih banyak dari kamu. Nah, itu kan tidak apa ya? Tidak tersurat. Tidak tersurat. Banyak darimu apanya? Lebih banyak apa gitu. Kalau yang tadi kan jelas tuh letter dan sebagainya banyak. Kalau yang ini lebih banyak apa? Nah, walaupun dia tidak tegas mumayyaznya, kan mumayyaznya mana gitu. Jadi tidak tegas mumayyaznya, tapi butuh tamyiz, butuh tamyiz. Tapi mumayyiz tidak akan dibahas di sini, pasti tamyiznya. Tamyiznya mana? Malan. Ana aksaru minka malan. Aku lebih banyak darimu. Apanya? Malan. Berarti tamyiz. Paham yang ini? Ana mubtada, aksaru minka khobar. Ingat tuh, ana mubtada. Saya itu aksaru minka lebih banyak darimu malan. Saya itu lebih apa lagi? Kecil darimu
apa badanan misal Badan. dan sebagainya. Silakan i'rabkan malan. Malan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Bagus. Ganti. Hasuna aliyun wajhan. Ali bagus wajahnya. Oh, sampai di sini saja. Hasuna aliyun. Ali bagus. Kan masih mubham. Ali bagus. Ali bagus. Bagus apa? Wajhan. Wajahnya. Oh, berarti mana tamyiznya? Wajhan. Ya, silakan di i'rab yang tamyiz saja. Wajhan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Baik, hasuna aliyun jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jelaskan. Jumlah ismiyah ya? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya? Oh, tadi ismiyah? Jumlah Oh. jumlah Fi'liyah, betul. Jelaskan. Hasuna fi'il aliyun fa'il. Baik, hasuna dalam ilmu sorof wazan apa dia? Fa'ula Faula. Ai faula bab berapa? bab 6. Nah, nanti kalau praktek pasti bakal begitu ya. Bongkar lagi ya. Bab 6 faula yaf'ulu. Hasuna aliyun. Ali bagus. Apanya? Wajhan. Oh, berarti wajhan sebagai tamyiz. Baik, istamir. Dua lagi tuh, beres. Huwa asgharu minni jasadan. Dia lebih kecil dariku badannya. Baik, kalau hanya sebatas huwa asgharu minni itu belum jelas. Dia lebih kecil dariku. Nah, kalau tidak ada jasadan maka masih mubham, masih bingung kita memahaminya. Maka tamyiz itu dia akan menjelaskan yang masih mubham. Jasadan. Baik, i'rabkan jasadan. Jasadan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Bagus. Sekarang jumlah apa? Huwa asgharu minni Jumlah ismiyah. ismiyah. Terangkan. Huwa mubtada, asgharu khobar, minni jar majrur. Jar majrur. Bagus. Terakhir ke situ belum ya? Ke sini saja tuh. Huwa akbar. Oh iya mau. Pas. Sinna. Bagus. Terjemahkan. Dia lebih tua dariku Nah, usianya. kalau hanya sampai lebih tua saja kan belum jelas. Huwa akbaru minni. Dia lebih tua senior dariku. Apa? Sinnan. Sinnan itu beri garis sebagai tamyiz. Bisa Bu di i'rab sinnan tamyizun, silahkan. Sinnan tamyizun Mansubun. mansubun wa alamatu nasbihi al-fathat. Baik. Ini jumlah apa? Huwa akbaru minni. Mubtada khobar. Ini mininya pakai tasyi pakai ya sukun ya. Sebagai jumlah Ismiyah. ismiyah. Jelaskan. Huwa mubtada akbaru khobar minni jar majrur. Bagus, sudah itu ya. Nah, untuk keterangan baca saja. Di bawah ada hukum bilangan. Nah, itu untuk Jumat depan. Hafalkan ini ya, yang di bawah tuh salah satu yang sebelah kiri saja hafalkan ya. Salah satu dari wahidun. Wahidun belum ditulis, nah di sini ini wahidun. Wahidun salah satun salah satun di sini ya, salah satun. Nah kalau yang ini isnani ini hafalkan nanti sampai ini isnani wahidun isnani salah satun sampai ke bawah. Gunakan yang sebelah kiri saja. Kan ini ada dua, ada salasun, ada salah satun. Gunakan wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khomsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun,
tis'atun asyratun. Mana ininya? Belasannya. Aduh. Berarti sampai sini berarti ya? Milik lah. 11 sampai 19. Ahada asyara, isna asyara. Nah, itu ya. Tapi kalau berat nanti jangan dulu. Cukup 1 sampai 10. Gunakan yang ini, gunakan yang ini. Yang tadi i'rabkan ya. Yang tadi hitung saja dari malfuz ada berapa? Silakan di i'rab. Asmaul kail 1, wazan 1, masahah 1, adad 1, tambah malhuz. Tapi tulis dulu ya, malfuznya yang ini, malhuznya yang ini. Ada malhuz 4, jadi 8. Silakan ummahat akhwat di i'rab lengkap ya, lengkap. Nanti kumpulkan. Kalau pakai Gojek, baiknya jam 7 sudah terkumpul sebaiknya ya, biar lebih rinci saya lihatnya. Itu yang dapat dibacakan untuk ilmu nahwu ya, plus i'rabnya. Insyaallah nanti di sesi kedua kita istirahat 10 menit untuk masuk ke sesi 2 yaitu shorob. Alhamdulillah.